Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Ibu Suka. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Apa yang akan kita bicarakan hari ini ya Bu ya? Iya Bu, saya punya masalah yang saya alami hari ini. Dari kemarin-kemarin sih, makanya saya minta Ibu Suka, siapa tahu bisa mendengarkan saya untuk bercerita. Oh ya, bisa Bu. Kita punya waktu ini lowong kok untuk bicara. Santai saja. Dalam pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Saya inginnya dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan solusi dari masalah saya terkait apa yang saya hadapi di kelas setelah saya melaksanakan asesmen literasi kemarin. Oh, jadi Ibu sudah buat asesmen ya? Asesmen literasi ya? Iya. Boleh Ibu Hesti ceritakan apa hasilnya Ibu dari asesmen literasi yang Ibu buat di siswa ya? Kelas berapa Ibu? Kelas 5. Oh iya, kelas 5. Hasilnya bagaimana Bu Hesti? Saya mengasesmen sekitar 23 siswa dan hasilnya saya dapatkan ada 3 siswa yang masih pada tahap mengeja suku kata. Kan di asesmen itu saya ada instrumen yang digunakan. Ada tahap pertama mengenal suku kata, mengenal huruf, yang kedua mengenal suku kata, ketiga mengenal kata, dan sampai di memahami bacaan. Hasil asesmen yang saya dapatkan ternyata ada 3 siswa yang masih dalam tahap mengeja. Oh iya, berarti dari 23 siswa, 3 siswa ini yang masih mengeja suku kata. Iya. Ya begitu ya Bu ya. Terus bagaimana nih Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi 3 siswa ini? Saya berharap dengan hasil asesmen yang saya peroleh, saya memiliki gambaran. Bu Hesti? Iya, Ibu Suka? Ada Bu, kedengaran suara saya? Iya. Boleh Bu ya. Saya berharap dari kegiatan asesmen yang telah saya lakukan, saya memiliki data, ada pemetaan di mana siswa yang masih kurang dalam literasi, sehingga kedepannya ada perlakuan khusus untuk mereka, Bu. Oh iya, Ibu berharapnya ada perlakuan khusus ya? Ya. Tapi Ibu sudah cari tahu nih, apa yang kira-kira faktor apa itu yang menyebabkan 3 orang itu masih dalam taraf mengeja suku kata? Saya kan guru kelas, awalnya saya guru kelas 4. Berarti saya membimbing mereka di kelas 4. Setelah tahun ajaran ini, saya dipindahkan ke guru kelas 5. Berarti siswa yang saya ajar tahun kemarin, hari ini bertemu lagi dengan saya. Nah, dari jadi siswanya naik kelas, gurunya juga naik kelas. Gurunya juga. Berarti kan ada, apalagi sudah dikenali kan 1 tahun kemarin, ini lanjut lagi. Berarti paling tidak ada gambaran ya faktor apa itu yang menyebabkan ini anak-anak ini sampai 3 orang ini masih pada suku kata itu. Ya, pengalaman Bu, yang 3 siswa ini kan kita dalam kelas itu ada 23 orang. Ketika saya minta dari 3 orang siswa itu untuk mengenal huruf sampai membaca, dia malu. Padahal biasanya saya itu mendekati, saya minta mereka maju ke depan. Saya minta mereka membaca, malu-malu. Kadang-kadang, Ibu saya tidak mau, saya malu. Kadang saya tidak mau Ibu. Mungkin ya karena mereka sudah kelas tinggi, jadi ada rasa malu. Oh iya, berarti dari 3 ini Ibu dapati faktornya itu dari rasa malu ya? Malu untuk berlatih, malu ke depan, akhirnya sampai di situ saja. Ya, berarti menurut Ibu kira-kira untuk bagaimana mengatasi rasa malu mereka ini? Karena kalau mereka sudah tidak malu-malu, berarti akan naik nih levelnya, ya kan? Ya. Usaha saya itu
Saya jadikan ada ada siswa yang agak bisa, pemahamannya agak baik, saya jadikan tutor sebaya. Jadi siswa yang bertiga ini yang belum lancar membaca, saya minta mereka duduk dengan siswa yang sudah mampu. Jadi temannya ini yang membimbing, ada tutor sebaya. Karena kalau dengan saya mungkin mereka malu, ya tunggulah saya coba dengan teman sebaya. Ya. Oh iya, jadi rencana Ibu ke depannya ini sudah mulai Bu ya? Di sekolahnya Ibu sudah mulai saya sudah aktif belajar? Iya, 2 hari ini sudah aktif Bu. Oh iya, berarti ini faktor tutor sebaya sudah mulai dijalankan, iya kan? Iya. Sudah mulai atau baru direncanakan? Sudah Bu. Sudah. Kan Oh 2 itu hari sudah aktif ya, saya jalankan tutor sebaya. Oh iya. Terus selain tutor sebaya, kira-kira menurut Ibu Hesti usaha apa lagi? Saya berusaha berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah mencari solusi bagaimana nih siswa sudah di kelas 5 tapi membaca belum lancar. Jadi kedepannya nanti jika ada waktu yang memungkinkan, siswa bertiga ini akan diajak oleh ibu kepala sekolah untuk diajak untuk belajar membaca. Karena kan kalau misalnya saya fokus ke mereka bertiga, kasihan yang 20 orangnya kan Bu. Oh iya. Oh berarti ini ya ada kolaborasi dengan kepala sekolah terkait mengatasi 3 orang ini. Berarti memang di sekolahnya Ibu luar biasa ya. Jadi hubungan antara guru dengan kepala sekolah rasa-rasanya terjalin erat. Lanjut Ibu, kalau yang 3 orang ini kan selain tutor sebaya tadi, kemudian dengan kepala sekolah, kira-kira menurut Ibu faktor lain yang bisa membantu Ibu ada lagi enggak? Bisa kayaknya dengan orang tua. Kan setelah siswa pulang ke rumah ada orang tua, kemungkinan orang tua bisa membantu anaknya untuk membaca. Oh ya. Terus bagaimana caranya supaya orang tua tahu, orang tua bisa membantu itu apa kira-kira yang harus Ibu Hesti lakukan? Saya sudah pernah tanya di ketiga anak ini, kalau pulang rumah tidak belajar ya, minta tolong orang tua untuk bantu bagaimana cara membaca lancar. Tapi dijawab sama anak ini, kasihan Ibu orang tua ada di kebun, pulangnya kadang sudah sore bahkan maghrib, jadi mungkin kesempatannya itu tidak ada. Oh begitu ya. Terus kalau menurut Bu Hesti, itu kan jawaban anak-anak kan? Kira-kira bagaimana? Apakah ada usaha lain supaya orang tua tahu kondisi anak? Kira-kira bagaimana Bu? Untuk dalam waktu dekat ini saya berencana mengundang orang tua dari ketiga anak ini untuk memberikan informasi terkait perkembangan anaknya sampai sejauh mana sehingga orang tua bisa membantu. Oh iya, berarti ada panggilan ke orang tua ya untuk datang ke sekolah, konsultasi dengan ibu mungkin atau ibu menyampaikan hasil asesmen tadi, Kira-kira kapan waktunya Ibu Hesti untuk rencananya dalam minggu ini Bu. Oh minggu ini, iya. Jadi sudah terencana minggu ini. Ibu Hesti akan pemanggilan orang tua ya, orang tua. Terus kan Ibu Hesti sambil mengajar. Kira-kira untuk pemanggilan orang tua ini sudah ada gambaran siapa yang mau membantu Ibu di situ? Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kolaborasi dengan kepala sekolah. Jadi dalam bentuk apa Bu? Bagaimana? Membantu saya. Oh membantu untuk yang terkait ke orang tua bagaimana? Langsung diundang orang tua atau bagaimana Bu? Langsung diundang Bu, dikasih surat atau undangan secara lisan. Oh begitu. Berarti sudah ada nomornya juga ya? Iya. Terkait dengan rencana-rencana ya? Bagaimana Bu? Oh terlintas Bu, kan kemarin sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi, kan? Jadi nanti pas pada saat pembelajaran ada perlakuan khusus ya. Nanti ada diferensiasi proses dengan konten.
Jadi biasanya kalau misalnya anak-anak yang tidak bisa, yang belum lancar membaca, jadi materinya dalam bentuk video atau audio kan, mereka bisa Iya, dengar. betul. Nah, dalam proses juga nanti ada pembimbingan. Oh iya, saya lupa diferensiasi. Oh iya, pas diingat ya. Iya. Jadi saya kira rencananya Ibu matang ini, sudah banyak rencana kan, selain dari tutor sebaya, diingat lagi diferensiasi. Iya, baru ingat. Sudah dilibatkan kepala sekolah Ibu ya? Sudah Iya. dilibatkan kepala sekolah, kemudian nanti ada pelibatan orang tua, ya kan? Iya. Sekarang begini Bu, saya mau tanya, kalau Ibu mengidentifikasi keberhasilan ini, rencana-rencana Ibu yang 3 orang siswa ini kira-kira dari mana? Ibu mau tahu, oh ini yang tutor sebaya berhasil kah? Atau dari ada dukungan orang tua, kepala sekolah dengan diferensiasi ini? Bagaimana caranya Ibu mengukur itu? Kan setelah ada tutor sebaya, ada kolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian ada peran serta orang tua, kemudian dalam pembelajaran saya juga akan melaksanakan yang pembelajaran diferensiasi. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan ini, tetap saya akan menggunakan instrumen literasi. Oh iya. Biar hasilnya Bu, iya. Tetap saya akan gunakan instrumen itu. Oh, diuji lagi ya Bu ya? Iya, diuji lagi ada peningkatan atau tidak. Oh ya, jadi 3 orang ini dari perlakuan khusus. Setelah itu rencananya Ibu akan dibuat lagi instrumennya, anak-anak akan diuji lagi nih, ya? Iya. Iya, berarti rencana Ibu sudah matang, Ibu sudah tahu apa gambaran ke depannya. Kira-kira masih ada Ibu yang perlu dibicarakan terkait rencana? Anak-anak kan punya level level pemahaman membaca yang berbeda. Mungkin satu alternatif saya kasih mereka kesempatan untuk memilih bahan bacaan. Oh, biasanya anak itu, ini bacaan tidak bagus, ini menarik. Nah, untuk meningkatkan minat mereka membaca. Oh iya, betul, minat ya. Iya. Minatnya lagi yang dulu kan, kalau dia tidak punya minat. Iya. Jadi kalau mereka sudah ada minat mau membaca, berarti memang ada keinginan mau belajar itu, mau meningkatkan tadi hanya mengeja, besok-besok dia sudah lancar, ya. Berarti Ibu akan ukur lagi dari situ, ya. Iya. Itu termasuk usaha Ibu lagi. Berarti sudah banyak usaha ya Ibu ya. Insya Allah sudah rancangannya sudah ada ya. Banyak rancangan. Realisasi. Iya, realisasinya. Nah, itu realisasinya harus dirinci. Kalau misalnya minggu depan tadi yang Ibu lakukan, minggu ini ya? Minggu ini yang Ibu lakukan. Ada tutor sebaya, ada apa lagi? Mengundang orang tua. Iya. Jadi saya mau catat dulu ini. Kalau minggu ini yang Ibu lakukan itu tutor sebaya dengan undangan ke orang tua, iya kan? Iya. Yang minggu berikutnya? Mungkin akan saya coba di pembelajaran diferensiasi. Oke, minggu berikutnya ya, itu diferensiasi tadi ya. Kemudian yang minggu berikutnya lagi? Saya kasih target 2 minggu Bu. Hanya 2 minggu sampai minggu depan, iya. Oh iya, berarti minggu ketiganya berikutnya itu diuji yang tadi ya, instrumen kembali, pengisian instrumen kembali. Iya. Ibu rasa selain dari kepala sekolah dengan orang tua, ada lagi yang mungkin bisa membantu Ibu? Siapa ya? Teman sejawat mungkin bisa. Oh iya, teman untuk saling ini ya, lihat perkembangan. Iya. Oke, saya rasa cukup ini. Mudah-mudahan kedepannya itu berhasil dari rencana-rencana Ibu. Amin. Nanti kita buat sesi berikutnya lagi, ya. Iya. Nanti saya hubungi Bu Suka. Oh iya, saya siap. Nanti kita lihat hasil berikutnya. Berarti kita minggu ke-4 ya, minggu ke-4 ya. Insya Allah kita ketemu lagi, kita semua sama-sama sehat. Lihat bagaimana hasil dari instrumen literasi yang Ibu berikan ke 3 orang anak ini, ya. Ya Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Hesti. Saya lihat Ibu Suka batuk, kurang sehat Bu. Iya agak kurang sehat ini berapa hari ini Bu. Ya, mudah-mudahan diberi kesembuhan ya. Amin, amin. Insya Allah tetap semangat sih. Oh iya. Iya. Saya dengar Ibu Suka mau cerita. Iya, saya hubungi Ibu itu rasa-rasanya di kepala ada yang saya perlu bicarakan dengan Ibu Hesti. Ini terkait siswa saya, Bu. Siswa. Kenapa Bu siswanya? Kan yang kemarin ini yang di kelas 11 itu kan saya mengajar mereka di produksi olahan hasil nabati kan. Nah, ada saya lihat kalau di jurusan saya itu ada beberapa siswa yang tergabung di satu kampung nih Bu. Jadi kalau di daerah Tuea sana itu ada kurang lebih 4 siswa, semua laki-laki itu. Dia saya lihat dalam pembelajaran kemarin itu dalam praktek Bu itu tidak aktif. Kira-kira bagaimana itu 4 siswa tidak aktif. Sebelumnya apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap sih dalam percakapan ini saya dapat solusi untuk mengatasi empat siswa saya ini agar mereka aktif dalam proses belajar ke depannya, karena ini sudah mulai semester baru dan mereka ini juga ini Bu kelas apa lagi? Kelas prakerin. Jadi memang dari segi praktek itu saya inginnya sih mereka punya keterampilan yang sama. Jadi jumlah siswa saya kan ada 17 nih di kelas 11. Nah, di kelas 12 sekarang. Nah, yang saya rasa agak kurang karena mereka tidak aktif itu yang 4 orang itu, Bu. Ya, jadi dari 13 siswa ya Bu? 17 Bu, 17. Dari 17 siswa ada 4 siswa yang tidak aktif ya di kelas maupun di kegiatan. Kira-kira untuk perasaan Ibu saat melihat murid ini tidak aktif bagaimana? Kan tidak aktif berarti pasif ya? Iya, betul. Ya, perasaan Ibu sebagai gurunya bagaimana? Saya sih rasa bagaimana ya, dalam hati itu saya rasanya tidak berhasil. Makanya ini hari kan saya minta Ibu untuk berbicara, karena rasa-rasanya kalau mereka di dalam kelas itu tidak aktif, itu ya kayak saya itu berhasil jadi gurunya Bu. Ya, ada perasaan merasa bersalah ya? Kayak tidak berhasil. Iya, betul. Saya rasa bersalah. Jadi dari siswa yang tidak aktif ini ke depannya Ibu berharap mereka jadi seperti apa? Harapannya ke depan? Iya, saya harapannya ke depan ini 4 orang itu mereka aktif dalam proses pembelajaran, apalagi pembelajaran praktik, supaya keterampilannya mereka itu rata, sama dengan teman-teman lain. Iya, Ibu kan belajar di SMK ya, jadi ada teori, ada praktik, lebih banyak praktiknya kan. Nah, kira-kira apa sih yang faktor yang membuat siswa ini tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu temui di kelas? Nah, saya beberapa hari ini apalagi membayangkan ya kejadian-kejadian kemarin, kira-kira apa ini ya 4 orang ini. Di kelas itu bukan banyak perempuan juga. Ya. Banyak perempuan. Kalau di jurusan APHP itu perempuannya banyak. Nah, apa kemungkinan 4 orang ini kan itu kan dalam kelompok. Kalau mereka praktik itu dalam kelompok. Jadi kemungkinan 4 orang ini itu malu dengan teman-teman perempuan. Kalau pengolahan kan lebih ke mereka masak-masak, mereka bikin roti, mereka bikin donat. Nah, apa dari itu ya? Kayaknya mereka rasa minder dengan teman-teman perempuan ini yang jago-jago ini, cepat aksinya. Wah, itu ya, Bu. Oh, berarti dari mereka malu. Kira-kira yang lainnya ada ya? Dari proses pembelajarannya? Apa iya ya? Apa mungkin saya juga yang ini pembagian kelompoknya mungkin ya yang tidak merata, karena
biasanya kan mereka senang berkelompok, "Ibu, saya dengan ini saja, saya dengan ini saja." Berarti pembagian kelompok ini yang mungkin bisa saya rubah ke depannya, Ibu ya, lebih variatif. Iya, lebih variatif, lebih apalagi mereka berkelompok itu memang peran dalam kelompok ini yang mungkin yang agak kurang kemarin ya. Berarti dari siswa yang tidak aktif ini karena ada perasaan malu, kemudian pembagian kelompok yang homogen kayaknya Ibu ya? Yang iya, itu juga. Iya, betul. Nah, untuk membantu siswa ini biar lebih aktif lagi gimana ya Bu? Nah itu, rencananya saya yang tadi ini Bu, kalau yang kelompok kemarin memang saya dari awal itu kan memang tidak rubah. Tidak rubah, mungkin itu juga sih faktornya, pasif dalam pembagian kelompok. Jadi mungkin ke depannya saya akan mencoba yang 4 orang ini, dalam kelompok saya mau bagi peran. Saya bagi peran, ini yang menyiapkan, ini yang penyiapan alat, jadi ada koordinator begitu, misal di dalam satu kelompok itu 4 orang itu, misal si Aldito ini yang termasuk yang tidak aktif Ibu, oh kamu yang bagian penyiapan alat dengan bahan, kamu yang bagian quality control, mengecek bahan yang masuk, ada yang bagian pemasaran, ada yang bagian pembagian peran itu yang dalam kelompok yang mungkin bisa ya Bu ya. Iya Bu. Berarti untuk mengantisipasi siswa yang kurang aktif ini bisa ada perubahan kelompok dengan pembagian peran ya Bu. Untuk ukuran keberhasilan apa ya, rencana yang Ibu suka buat itu ke depannya bagaimana? Kalau ukuran keberhasilan, saya rasa kalau mereka semua sudah aktif dalam kelompok, sama-sama kerja, saya akan rasa kalau saya berhasil. Kemudian keterampilan mereka tahu semua, misal pembuatan roti, semuanya tahu, berarti di situ saya berhasil dengan rencana saya ini. Apa ini ya Bu ya? Ada tambahan ini ya, atau mungkin di metode saya ya, metode pengajaran mungkin ya, metode mengajar. Metode mengajarnya yang mau diperbaiki? Ya mungkin ya tambahan rencana berikutnya ini yang tambahan apa mungkin mereka butuh suasana selain suasana menyenangkan. Iya. Kemudian kalau kita praktek kan itu saya di Nabati itu Bu 6 JP. 6 JP. Jadi 6 JP itu 6 kali 45 menit mungkin mereka juga bosan ya, ada rasa bosan paling. Jadi kedepannya mungkin variasi metode pembelajaran saya, kemudian apalagi memberikan mereka ini mungkin ya pilihan untuk bergabung dengan kelompok mana itu dengan prakteknya apa yang akan mereka lakukan, itu juga saya harus coba buat ya. Iya. Nah, di sini kan Ibu suka ke depannya nanti akan membuat kelompok ya. Kemudian ada pembagian peran dari masing-masing anggota kelompok, kemudian merubah metode yang akan digunakan, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih. Dalam kegiatan ini Ibu suka melibatkan siapa? Untuk membantu. Iya, saya sih butuh teman ini kan mengaktifkan mereka semua, saya butuh teman. Saya akan panggil teman ini Bu, rekan sesama produktif. Ya, kami kan ada 4 orang. Ada yang satu ini yang memang aktif juga, Ibu Kartika. Itu yang saya mau undang, mau ikutkan dalam rencana saya. Karena kan saya nabati, dia hewani. Nah, kasusnya itu sama Bu, kasusnya sama yang saya temui yang 4 orang ini, itu juga berlaku ke dia. Makanya kami akan kerjasama mungkin dalam bentuk tim teaching ya. Iya. Kan sudah ada tim teaching yang melibatkan teman sejawat. Jangka waktunya berapa lama Bu? Dalam proses pembelajaran ini kan 1 semester ini tetap saya sama-sama paling
mau lihat keaktifan mereka ini 2-3 pekan saya rasa boleh Bu ya. Supaya jadi acuan saya kalau 2-3 pekan ini berhasil, berarti ke depannya itu yang akan saya lakukan dengan Ibu Kartika ini. 2 pekan ini dimulai dari pekan ini atau di minggu kemudian? Minggu depan. Kami masih kalau yang sekarang kami masih rapat, masih persiapan RPP modul ya, Ya, insya Allah. Ya, rencana minggu depan sih, jadi langsung action minggu depan Bu. Oh iya, Ibu Suka sudah sekarang masih tahap persiapan, kemudian nanti ada pelaksanaan. Kira-kira ada apa ya instrumen yang bisa mengukur keberhasilan dari rencana ini? Oh iya, itu sih ini KKTP-nya kan. Jadi kalau dia sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ada, karena yang kedepannya ini mereka masuk di pengemasan. Kalau mereka aktif di semua, tahu semua, memilih kemasan yang akan digunakan, itu saya rasa di situ indikatornya saya. Ya, berarti dilihat dari KKTP ya Bu, ketercapaian tujuan pembelajaran. Iya. Ya, ini kan baru ada rencana persiapan sampai pelaksanaan. Untuk kedepannya kita bertemu lagi kapan Bu untuk membahas bagaimana keberhasilan dari rencana yang telah dilakukan. Betul, saya butuh diperhatikan Ibu, jangan sampai rencana sudah dibuat. Jadi minggu ketiga dari sekarang, minggu keempat boleh Bu ya. Jadi saya minta 2-3 minggu lah melihat perkembangan yang 4 orang ini. Akhir minggu ketiga saya masuk praktek, kemudian teori, mau lihat apa mereka 4 orang ini aktif selama 2 kali pertemuan, baru kita ketemu lagi ya Bu ya. Jangan sampai saya ada masalah tambahan. Ya. Iya. Iya Bu, kalau kita sudah memulai kegiatan harus ada evaluasi. Nah, teman bisa dijadikan partner. Iya itu. Saya butuh Bu Hesti. Kalau kayak tadi ini kan saya rasa aduh, bagaimana mengaktifkan 4 orang ini. Kalau pas tadi Bu Hesti bertanya itu langsung oh iya saya bikin begini, saya buat gini, terlintas oh peran kelompok, oh metode mengajar saya mungkin yang mau divariasikan. Jadi saya butuh 3 minggu, akhir minggu ketiga Ibu ya. Kalau boleh ada waktunya Ibu, ada kesempatan untuk bincang-bincang lagi. Saya siap Bu. Saya juga nanti penasaran bagaimana hasilnya. Sebagai pengalaman saya untuk belajar. Apalagi kan Ibu Suka guru SMK ya. Iya betul. Jadi saya bisa belajar dari Ibu Suka. Agak kompleks sih kalau SMK itu Bu, agak kompleks. Mereka kan sudah besar-besar. Mereka sudah besar-besar, kadang mau suruh ini dulu nak, ambil dulu ini. Jadi kayak mereka dia saja Bu. Jadi kayak mungkin juga gara-gara di rumah ya, pola di rumah ya. Biasanya kan kalau kita orang timur yang sering kerja di dapur itu perempuan. Jadi mungkin itu juga ya pola pikir itu ya, kerja itu yang perempuan. Oh iya Bu. Jadi nanti kita ketemu lagi di pekan yang ketiga ya. Iya, akhir minggu ketiga dari sekarang ya Bu ya. Iya. Allah. Ya, terima kasih Bu Suka sudah berbagi.